calon penyerang naturalisasi timnas Indonesia Ole Roemeny dikabarkan sudah berada di Inggris untuk menyelesaikan kepindahan ke Oxford United. Kabar itu diungkap media Belanda Voetbal Premier yang mengklaim sudah ada kesepakatan yang tercapai antara FC Utrecht dengan Oxford United. FC Utrecht dan Oxford United telah mencapai kesepakatan terkait Ole Roemeny. Klub Championship itu akan mengeluarkan sekitar 2 juta euro kepada Utrecht, tulis media Belanda tersebut. Dalam laporan tersebut disebutkan Ole Roemeny sudah berada di Inggris. Penyerang 24 tahun itu akan menjalani tes medis dan segera menandatangani kontrak bersama Oxford United, klub yang dimiliki pengusaha Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Sebagai pengganti Ole Roemeny, FC Utrecht sudah mendapatkan Miliano Jonathans dari Vitesse. Uang dari penjualan Ole Roemeny juga dikabarkan bisa digunakan FC Utrecht untuk mendapatkan Sebastian Haller. Jika bergabung dengan Oxford United, maka Ole Roemeny reuni dengan Hiddeter Aves, mantan rekan setimnya di FC Utrecht. Selain itu, Roemeny akan satu tim dengan gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Ole Roemeny merupakan calon pemain timnas Indonesia yang dijadwalkan sudah memperkuat tim Garuda saat melawan Australia dan Bahrain, Maret 2025, pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong panggil Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia. Petinggi media asal Belanda, Danny van Laar, membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Voetbal Premier, Danny van Laar mengatakan, bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar. Dalam obrolan yang sama, Danny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Roemeny dalam proses menjadi WNI. Benar saja, sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sementara Ole Roemeny diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Karena itu, apa yang disampaikan Danny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNA, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Cina dan tandang ke markas Jepang. Timnas Belanda telah mengumumkan skuad untuk dibawa ke Piala Eropa 2024 Jerman. 4 pemain dicoret, 1 diantaranya Ian Maatsen, pemain berdarah Indonesia yang akan bermain pada final Liga Champions bersama Borussia Dortmund. Menariknya, ketiadaan Ian Maatsen direspons negatif oleh supporter timnas Belanda. Mereka menyayangkan beberapa nama lain yang dipanggil Ronald Koeman. Maatsen mendadak jadi buah bibir oleh netizen Belanda. Banyak yang menilai pemain Chelsea yang tengah dipinjamkan ke Borussia Dortmund itu lebih layak dibandingkan Daley Blind dan Steven Bergwijn misalnya. Ian Maatsen diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya, tepatnya Jawa. Namun, paspor kedua sang pemain adalah Suriname. Dalam sebuah laporan yang berkembang, Maatsen juga tidak melirik timnas Indonesia sebagai alternatif negara yang akan ia bela, melainkan Suriname. Dengan tidak adanya nama Maatsen di skuad Piala Eropa 2024, maka ia belum sekalipun membela Belanda di level senior. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut memiliki resolusi untuk tahun 2025. Salah satunya adalah membawa skuad Garuda meraih hasil terbaik di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah melakukan banyak pekerjaan selama 2024. Salah satu yang paling signifikan adalah menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Ijes dan kawan-kawan tercatat telah memainkan 6 laga grup C sepanjang 2024. Hasilnya,
Garuda untuk sementara menduduki urutan ketiga klasemen dengan koleksi 6 poin. Di atas kertas, timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke putaran keempat atau bahkan melaju langsung ke Piala Dunia 2026. Hal itu bisa terwujud andai mampu meraih hasil positif dalam 4 laga terakhir grup C yang akan digelar sepanjang tahun ini. Shin Tae-yong pun menyampaikan harapannya untuk tahun 2025 melalui media sosial. Membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 adalah salah satu yang paling diharapkan. Selamat tahun baru semuanya, semoga semuanya bisa jaga kesehatan, lebih bahagia dan sukses di tahun 2025. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke World Cup. Tulis Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret. Kemudian 5 hari selanjutnya berjumpa dengan Bahrain di SUGBK, Senayan, Jakarta. Pada 5 Juni 2025, timnas Indonesia akan menjamu Cina. Lalu, di laga pamungkas grup C, pasukan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas Jepang. Elkan Baggett, salah satu bek andalan timnas Indonesia yang kini bermain untuk Blackpool FC, dipastikan telah pulih dari cedera yang sempat membuatnya absen di beberapa pertandingan terakhir. Pelatih Blackpool, Steve Bruce, mengungkapkan bahwa pemain muda berbakat tersebut sudah kembali berlatih penuh bersama tim dan siap diturunkan dalam laga melawan Birmingham City. Dalam sesi wawancara terbaru, Bruce menyampaikan bahwa Baggett menunjukkan perkembangan yang sangat positif selama masa pemulihan. Menurut Bruce, Elkan telah berpartisipasi penuh dalam sesi latihan dan siap kembali merumput. Keputusan untuk memasukkan Baggett dalam skuad pertandingan menunjukkan kepercayaan besar yang dimiliki Bruce terhadap bek asal Indonesia tersebut. Baggett, yang memiliki postur tinggi dan kemampuan bertahan yang solid, dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam lini pertahanan Blackpool. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam menghadapi serangan Birmingham City yang dikenal agresif. Selain itu, laga ini juga menjadi peluang bagi Baggett untuk kembali menunjukkan kualitasnya setelah absen cukup lama. Baggett sendiri dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Asia Tenggara. Kepindahannya ke Eropa dan kesuksesannya menembus tim utama Blackpool menunjukkan potensinya untuk bersaing di level tinggi. Para pendukung Blackpool dan penggemar sepak bola Indonesia tentunya menantikan momen comeback sang bek muda ini di laga melawan Birmingham City. Pertandingan ini akan menjadi ujian sekaligus peluang bagi Baggett untuk kembali memperlihatkan kemampuan terbaiknya di lapangan hijau. Pemain keturunan Indonesia Grade A, Ian Maatsen, harus mengubur mimpinya mentas di Euro 2024 usai dicoret dari skuad timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Kondisi ini membuat bek berusia 22 tahun tersebut kembali gagal memperkuat tim senior Belanda. Padahal Maatsen selalu menjadi bagian utama di timnas kelompok umur Belanda. Usia Maatsen memang masih sangat muda, tapi kegagalan mentas di ajang sebesar Euro 2024 membuatnya kian dikejar usia untuk bisa merasakan turnamen tersebut. Hal ini bisa saja menjadi kesempatan buat PSSI untuk mendekati Ian Maatsen agar sang pemain mau dinaturalisasi menjadi WNI. Maatsen yang memiliki keturunan dari ibunya yang berdarah Jawa, saat ini masih berusia 22 tahun. Dia jelas akan jadi tambahan besar bagi lini belakang Garuda andai mau dinaturalisasi. Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Meski lahir dan besar di Belanda, Maatsen memiliki darah Indonesia, tepatnya berdarah Jawa Suriname.